Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Al-Ahwa dengan stambuk G201210027. Dan izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Syukur G201210005. Yang kedua ada Aan bin Mardi dengan stambuk G201210002. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada Ali Fauzan dengan stambuk G201211038. Sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang integral lipat 2 pada persegi panjang, integral berulang, dan integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang integral lipat 2 dalam koordinat polar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Dan gambar di samping. Misalkan R mempunyai bentuk yang diperlihatkan pada gambar, yang kita namakan suatu persegi panjang polar, dan segera akan dijelaskan secara analitis. Misalkan Z sama dengan fxy menentukan suatu permukaan pada R, dan misalkan F adalah kontinu dan tak negatif, maka volume V dari benda pejal di bawah permukaan ini dan di atas R dapat dilihat pada gambar kedua atau gambar yang di sebelah kanan, dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan integral fxy dA, di mana batasnya adalah R. Dalam koordinat polar, suatu persegi panjang polar R berbentuk R sama dengan himpunan R, theta, di mana R-nya lebih besar atau sama dengan A dan R-nya lebih kecil atau sama dengan B, dan juga di mana theta-nya lebih besar atau sama dengan alfa dan theta juga lebih kecil atau sama dengan beta, dengan A lebih besar atau sama dengan 0 dan beta kurang alfa lebih kecil atau sama dengan 2pi. Persamaan permukaan dapat juga dituliskan sebagai Z sama dengan fxy sama dengan f r cos theta, r sin theta sama dengan f besar r, theta. Transformasi dari fx, y sama dengan f r cos theta, r sin theta dapat dilihat sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping. Kita akan menghitung volume dengan suatu cara baru menggunakan koordinat polar. Langkahnya, partisikan R ke dalam persegi panjang polar yang lebih kecil, R1, R2 sampai dengan Rn, dengan menggunakan suatu kisi polar. Dan misalkan delta RK, R kecil K, dan delta theta K menunjukkan ukuran lempengan RK, R besar K yang khas, seperti diperlihatkan pada gambar yang di samping. Luas A R besar K dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan R kecil K adalah jejari rata-rata dari R besar K. Jadi V mendekati sigma K sama dengan 1 sampai dengan N. Fungsi R K bar, theta K bar dikali R K bar dikali delta RK, delta theta K. Ketika kita mengambil limit untuk norma dari partisi mendekati 0, kita seharusnya memperoleh volume yang sebenarnya. Limit ini adalah suatu integral lipat 2 dan dapat dilihat pada persamaan berikut. Sekarang kita mempunyai dua rumus untuk V, yaitu rumus yang sebelah kiri dan rumus yang di sebelah kanan. Dengan menyamakan keduanya, dihasilkan rumus sebagai berikut. Rumus dalam kotak diturunkan dengan asumsi bahwa F tak negatif, tetapi rumus tersebut adalah valid untuk fungsi-fungsi yang sangat umum, khususnya untuk fungsi-fungsi kontinu bertanda sebarang. Baik, kita masuk pada contoh soal nomor 1. Tentukan volume V dari benda padat di atas persegi panjang kutub.
R sama dengan himpunan R, theta, di mana R kurang dari sama dengan 3 dan lebih dari sama dengan 1. Adapun nilai tetanya yaitu kurang dari sama dengan pi per 4 dan lebih besar sama dengan 0. Di bawah permukaan set sama dengan EX kuadrat tambah Y kuadrat. Seperti yang tertera pada gambar 4. Penyelesaiannya yaitu karena X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka nilai V sama dengan integral lipat 2 dengan fungsi E X kuadrat tambah Y kuadrat dA dengan batas R sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai pi per 4 dikali integral dengan batas bawah 1 sampai 3 E R kuadrat R dr d theta sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai pi per 4 dikali 1/2 E R kuadrat dengan batas bawah 1 sampai 3 d theta sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai pi per 4 dikali 1/2 dikali E pangkat 9 kurang E d theta. Kemudian hasil akhirnya sama dengan pi per 8 dikali E pangkat 9 kurang E, atau hasilnya mendekati 3181. Tanpa pertolongan koordinat kutub, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini. Mengapa demikian? Karena coba perhatikan bagaimana faktor tambahan R adalah apa yang kita perlukan untuk mengganti turunkan E pangkat R kuadrat. Contoh 2. Nah, di sini diminta untuk menghitung integral lipat 2 Y dA, di mana S adalah daerah kuadran pertama yang berada di luar lingkaran R yang sama dengan 2 dan di dalam koordinat R sama dengan 2 dikalikan dengan 1 plus cos theta. Bisa dilihat gambar ini ilustrasinya. Kemudian untuk penyelesaiannya, karena S adalah suatu himpunan R sederhana, kita tuliskan integral yang diberikan sebagai suatu integral lipat kutub dengan R sebagai perubahan pengintegralan pertama. Dalam pengintegralan sebelah dalam ini theta dipertahankan tetap, jadi R adalah pengintegralan pertama dan theta sebagai integral selanjutnya atau yang kedua. Selanjutnya, karena pengintegralan adalah sepanjang garis tebal dari gambar 7, bisa dilihat tadi gambar sebelumnya, itu mulai dari R sama dengan 2 sampai dengan R sama dengan 2 dikalikan 1 plus cos theta, sehingga ilustrasinya bisa dilihat integral Y dA, integral 2 Y dA itu sama dengan untuk R sin theta dikalikan R pengintegralan pertama terhadap dr dengan batas 2 sampai dengan 2 dikalikan dengan 1 plus cos theta. Kemudian untuk pengintegralan kedua yaitu terhadap theta, yaitu d theta dengan batas 0 sampai dengan pi per 2. Kemudian diperoleh hasilnya yaitu dengan mengintegralkan R sin theta dikalikan dengan R, kemudian diintegralkan terhadap R, diperoleh R pangkat 3 per 3 sin theta dengan batas 2 sampai dengan 2 1 plus cos theta. Kemudian substitusi batasnya, kemudian dengan operasi aljabar diperoleh 8 per 3 integral 0 sampai dengan pi per 2 1 plus cos theta pangkat 3 dikalikan dengan sin theta dikurang sin theta. Selanjutnya dengan mengintegralkan terhadap theta diperoleh 8 per 3 dikalikan dengan negatif 1/4 dikali 1 plus cos theta pangkat 4 ditambah cos theta dan batas 0 sampai dengan pi per 2. Selanjutnya dengan substitusi batasnya diperoleh 8 per 3
dikalikan dengan negatif 1/4 tambah 0 dikurang negatif 4 tambah 1. Dengan lakukan operasi aljabar diperoleh hasil akhirnya yaitu 22/3. Contoh soal selanjutnya, tentukan volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 di atas bidang XY dan di dalam tabung X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 2Y. Dapat dilihat dari gambar berikut. Berikut penyelesaiannya. Dari simetri, kita dapat mengandalkan volume di oktan pertama, bila mana kita memakai X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Persamaan permukaan menjadi Z sama dengan R pangkat 2 dan persamaan tabung menjadi R sama dengan 2 sin theta. Andaikan S menyatakan daerah yang diperlihatkan, volume V yang diminta diberikan oleh V sama dengan 2 dikali integral lipat 2 S dikali X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dA. Selanjutnya 2 dikali integral batas 0 sampai pi per 2 dikali integral batas bawah 0 sampai 2 sin theta R pangkat 2 R dr d theta. Selanjutnya 2 integral batas 0 sampai pi per 2 kali R pangkat 4 per 4 batas 0 sampai 2 sin theta d theta. Selanjutnya 8 dikali integral batas 0 sampai pi per 2 sin pangkat 4 theta d theta. Selanjutnya 8 dikali 3 per 8 dikali pi per 2 dan hasilnya 3 pi per 2. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar berikut ini.